Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa iha wa afiyatil abdadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa qitaiha wa ala alihi wa sallam. Yang kita hormati bersama, kita banggakan bersama Profesor Dr. Muzaki, Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya, sekaligus Koordinator Kopertais Wilayah 4. Saya kok nggak enak ini Pak Rektor kalau nyebut koordinator dulu, karena koordinator itu melekat pada rektor. Jadi rektornya dulu yang disebut Pak Rektor. Para wakil rektor, baik dari UIN Surabaya maupun UIN yang lain. Yang itu dulu ketika saya kuliah di sini Pak Rektor, masih semuanya dalam persemakmuran Sunan Ampel gitu. Saya kok di sini teringat tahun 92 yang lalu ketika saya diwisuda, rektornya masih Pak Bisri Afandi, Prof. Bisri Afandi waktu itu. Kalau tidak salah di sini tempatnya itu, antara masjid dengan rektorat itu. Di sini kan ada lapangan itu ya, ya Prof. Ali gitu ya. Ya, ini pada datang semua yang dari Persemakmuran Sunan Ampel. Alhamdulillah. Bapak Ibu pimpinan dari perguruan tinggi swasta, baik pimpinannya maupun operatornya. Prof. Burhan, alhamdulillah bisa menemani saya di sini. Saya ini grogi, Prof. Kalau ini guru-guru saya semua di sini nih. Ada Mas Hadi, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa di sini, Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali punya kenangan banyak di Sunan Ampel ini. Makanya ketika rapat di Kementerian Agama, Pak Rektor tiba-tiba minta Prof. Muji Paja yang ke Surabaya biar nyapa yang dulu. Karena waktu, mohon maaf Prof. Zaki, saya itu 2 kali tes di Sunan Ampel ditolak saya ini dulu. Pegawai negeri itu ditolak saya. Malah Pak Kurjum yang masuk itu. Saya itu sudah terbaik seluruhnya. Nilai saya tertinggi dari 1.600. Ditolak saya. Skripsi saya mungkin tertebal kali, 560 halaman. Dan 3 bulan kemudian terbit jadi buku. 2 kali ditolak saya. Tapi itu ada hikmahnya ya. Gara-gara itu kemudian saya S2, kemudian sampailah di Jakarta. Setelah di Jakarta, dalam waktu 10 tahun saya bisa profesor. Usia saya waktu itu adalah usia 39 itu. Mungkin itu hikmahnya ya. Kalau saya di sini mungkin comfort zone, sehingga saya harus hormat sana kemari. Mau naik pangkat nggak berani karena gurunya aja belum naik pangkat toh. Saya masih ingat ya, Prof. Mulyadi, ketua jurusan saya itu ketika beliau mengusulkan profesor, saya yang nilai ketika itu. Di Malang itu. Jadi Prof. Zaki, banyak kenangan saya ketika di Sunan Ampel ini. Bapak Ibu, langsung saja ya, ini bagian saya Bapak Ibu. Sosialisasi terkait dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi Pak Rektor sudah banyak memberikan pengantar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini sudah pernah saya sampaikan ketika sosialisasi pada hari Sabtu minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada apa-apa yang perlu didiskusikan silakan nanti ditanyakan karena ini lebih ke teknis nanti. Saya ingin sedikit mengulang Bapak Ibu karena tidak semuanya kemarin itu mengikuti sosialisasi ini. Bapak Ibu, jadi dalam Perman RB nomor 1 tahun 2023 itu adalah mengubah bagaimana proses untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat golongan bagi dosen. Prof. Zaki sebagai tim kecil. Jadi di sana itu ada tim kecil, ada tim besar. Kalau tim besar salah satunya adalah Prof. Burhan. Ketepatan di sini dari 4 orang tim kecil itu ada di depan Bapak Ibu ini. Pak Rektor sama saya itu ya. Itu sempat debat sama orang dari Kemenpan RB. Jadi Permenpan RB 1 tahun 2023 itu pada awalnya itu untuk jabatan fungsional umum. Tapi kemudian diberlakukan untuk dosen. Padahal dosen itu punya undang-undang, punya peraturan tersendiri yang ada diskresi ya. Bahkan dari ketentuan-ketentuan yang lain, dosen itu berbeda.
masa pensiunnya, yang dulunya bisa naik pangkat 2 tahun, bahkan bisa loncat. Nah, jangan-jangan di Sunan Ampel itu satu-satunya yang bisa loncat hanya Prof. Muzaki saja. Nanti tidak ada yang loncat lagi tuh. Karena apa? Peraturan baru ini sudah mengubah segala-galanya. Salah satunya kan itu kan, kira-kira itu. Nah, ya ketepatan ya, tim kecil itu 4-4-nya adalah loncat jabatan semua. Dari golongan 3D ke profesor itu. Termasuk Pak Dirjen juga loncat jabatan itu. Dari 3D lektor ke guru besar itu. Jadi apa yang dikatakan oleh orang dari Kemenpan RB itu? Bilang gini, Pak, nanti itu dosen nggak usah sibuk-sibuk untuk naik pangkat golongan, nggak usah pakai nyusun jupak, otomatis nanti tiap 3 tahun bisa naik pangkat, otomatis. Tetapi Bapak Ibu, saya bilang itu kan bagi dosen yang malas itu menguntungkan, tapi bagi dosen yang kreatif itu lama sekali, sehingga dalam kalkulasi itu untuk naik jabatan berikutnya sampai pada profesor minimal usia 48 tahun, minimal. Itu sepinter-pinter orang itu nanti. Tapi ada bagusnya Bapak Ibu dengan Permenpan RB 1 ini. Apa itu? Tidak ada orang mendadak profesor. Bayangkan ya, enak-enak jadi eselon 2, eselon 1, begitu pindah ke dosen langsung profesor itu. Kita jadi dosen jungkir balik, ya, ditolak-tolak melulu, sulit jadi profesor. Ini salah satu bahwa jabatan profesor untuk dosen itu adalah sangat-sangat eksklusif. Dan ini nanti tidak akan didapat oleh orang yang betul-betul dari birokrat, ketika masuk ke dosen kemudian cepat jadi profesor. Itu salah satu daripada keuntungan kita itu. Nah, tadi Bapak Ibu nanti itu udah peraturannya belum keluar, kita pun belum menyusun regulasinya sampai nanti Permenpan RB sekarang itu sudah punya rumahnya, tapi room-roomnya, kamar-kamarnya itu belum dibikin. Bagaimana nanti kalau guru, bagaimana kalau dosen, bagaimana itu belum. Baru rumahnya yang dibikin. Kamar-kamarnya belum Bapak Ibu. Yang nanti, ya makanya untuk yang nanti kayak apa, nggak usah kita bicarakan dulu, kita lebih ke sini Bapak Ibu. Langsung aja Bapak Ibu ya, jadi saya lebih ke praktis saja biar nanti Bapak Ibu punya pilihan apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, jadi gampangannya gini, sekarang dosen di masa transisi itu ada 4 jenis. Ada yang namanya stagnan itu nggak perlu ngapa-ngapain, udah diem aja. Siapa yang stagnan itu? Yaitu guru besar angka kredit 1050, golongan pembina utama 4E. Perguruan sudah 4E, Prof. Kalau perguruan nggak usah apa-apa, udah selesai perguruan. Sama dengan saya ya, Pak Rektor juga, gitu. Kalau sudah 4E, karena diakui apalagi sudah nggak perlu lagi, Bapak Ibu. Yang kedua baru mendapatkan PAK atau jabatan dosen. Bagi teman-teman yang baru ya akhir tahun 2022 misalnya ya, apalagi yang tahun 2023, nggak usah ikut-ikut ini, udah diam aja. Malah ikut-ikut bikin pusing kita aja, nambah-nambah apa namanya berkas itu ya, nggak perlu ya. Toh tidak ada tulisan lagi setelah SK itu terbit. Nah yang ketiga, yang ini Bapak Ibu nanti ada kekhususan dalam proses naik jabatan dan naik pangkat golongan. Misalnya Bapak Ibu, ada yang mengusulkan tahun 2020, 21 atau 22 sampai sekarang belum kelar, Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang belum kelar. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa sebentar lagi akan muncul SK dari menteri, guru besarnya atau lektor kepalanya, maka itu dalam proses stagnan, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tetapi kalau nanti ternyata nggak pasti itu, Bapak Ibu akan turun langsung ke pengakuan angka kredit. Karena apa? Seluruhnya sekarang supaya lebih aman harus ada pengakuan angka kredit supaya kinerja kita selama ini tidak hangus. Dan nanti kalau kita mau naik pangkat berikutnya sudah ada modal untuk naik pangkat berikutnya, bukan dari kilometer nol. Itu intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang stagnan betul-betul itu hanya 2, guru besar 1050 dengan baru mendapatkan PAK. Lalu ada naik jabatan Bapak Ibu. Kadang-kadang dosen juga nggak paham ya, apa bedanya jabatan dengan pangkat golongan. Bapak Ibu, jabatan itu hanya ada 4, asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Tapi kalau pangkat golongan
Wah, dari 3A, 3B, 3C, 3D. Lalu 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 4F nggak ada ya? Itu terminal Soekarno-Hatta kalau ada 4F itu. Jadi supaya dibedakan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang ini memungkinkan untuk naik jabatan, ya naik jabatan aja. Misalnya ya, dari asisten ahli 150 ya, ke lektor 200. Yang ini akan diselesaikan pada tingkat perguruan tinggi. Atau Bapak Ibu sekarang posisinya lektor, baik 200 maupun 300, ke lektor kepala. Baik ke yang 400, 550 maupun ke 700. Itu juga naik jabatan. Atau dari lektor kepala, baik yang 400, 550, 700 ke guru besar. Guru besar 850 maupun 1050. Kalau ini bisa dilakukan, dilakukan. Syaratnya kayak apa? Nanti akan ini masih definisinya ya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa naik jabatan, kita turun, yaitu naik pangkat atau golongan. Naik pangkat golongan itu jabatannya sama, lektor ya lektor, tidak akan ke lektor kepala, tetapi dari lektor 200 setara dengan 3C menjadi lektor 300 setara 3D. Atau lektor kepala 400 ya, ke lektor kepala juga, tapi 550 atau 700, dari 4A ke 4B atau ke 4C. Atau guru besar yang 850, Pak Warek 1 sudah ya, 1050 sudah ya, 1010 berarti belum. Berarti Pak Warek memungkinkan nanti ikut yang naik pangkat golongan, yaitu dari 850 ke guru besar 1050. Ya lumayan tuh Pak Warek. Nanti kalau sudah naik itu ada gaji pokok, gaji tunjangan dosen, gaji lumayan kok. Ya untuk beli cendol lumayan lah untuk berbuka puasa itu. Nah Bapak Ibu, yang kesulitan nanti adalah mereka-mereka yang tidak bisa naik jabatan, bisanya naik pangkat, tetapi golongannya angka kreditnya 300 dan 700. Sebab 300 itu harus naik jabatan, karena di atasnya itu kan lektor kepala kan. 700 pun demikian. Kalau nggak punya syarat nanti nggak bisa kemana-mana, karena kalau ke 850 jabatannya sudah berubah dari lektor kepala menjadi guru besar. Nah Bapak Ibu, kalau sudah bisa naik jabatan, bisa naik pangkat atau naik pangkat, kalau dua-duanya nggak bisa, maka kita melalui jalur yang terakhir. Seluruh dosen mengikuti pengakuan angka kredit, baik yang negeri maupun swasta ya, supaya apa? Tadi sudah saya katakan, apa yang dilakukan tidak hilang itu Bapak Ibu. Terus ya Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu sekarang bisa mengajukan naik jabatan atau mengajukan naik pangkat golongan, tetapi juga tetap diikutkan pengakuan angka kredit. Saya kasih contoh ya, misalnya gini, Prof. Ali Butofir misalnya, dari mestinya beliau itu bisa guru besar 850 ke guru besar 1050. Berarti posisi beliau adalah naik pangkat golongan, misalnya gitu. Daripada nggak yakin nanti dapat apa tidak, sekalian Prof. Ali juga mengikuti pengakuan angka kredit. Dua-duanya ikut. Apakah ngisi dua dupak? Tidak, cukup yang naik pangkat golongan saja. Nanti tinggal ditransfer hasilnya itu ke dalam rekap. Jadi nggak usah dua-duanya diajukan, cukup satu saja, biar lebih efisien itu. Karena untuk pengakuan dan angka kredit itu cukup di internal penyelesaiannya itu. Tapi kalau naik pangkat golongan, naik jabatan itu sampai ke kementerian kan, dan itu harus rigid. Nah ini Bapak Ibu, ini definisinya. Coba kita lihat kapan kita itu stagnan, tadi sudah ya. Nah kapan kita bisa naik jabatan? Kita bisa naik jabatan jika kita punya persyaratan khusus. Yang kedua, kita punya angka kredit yang cukup. Dan yang ketiga adalah memenuhi persyaratan administrasi. Biasanya orang naik jabatan itu kesulitannya adalah syarat khusus. Misalnya apa? Skopus. Kumnya, angka kreditnya kalau dihitung udah banyak sekali. Tapi gara-gara tidak punya syarat khusus, akibatnya apa? Tidak bisa naik jabatan. Bapak Ibu, itu ya, itu yang itu. Nah, apa syarat khususnya? Nanti saya sampaikan.
Kalau ternyata kita tidak punya syarat khusus, tapi angka kredit kita banyak, khususnya penelitian, maka kita naik pangkat golongan, yaitu tidak memiliki syarat khusus atau syarat tambahan ya, tetapi cukup angka kredit sampai pada batas yang ditentukan dan memenuhi persyaratan administrasi. Misalnya kurang 2 tahun, boleh nggak kita naik pangkat? Ya nggak bisa, karena memang naik pangkat itu, kemarin ada cerita ya, saking semangatnya itu, dari lektor ke lektor kepala, tapi belum sertifikasi, ya udah nggak bisa, karena itu syarat administratif. Itu kalau diloloskan itu Pak Mustaqim sebagai kasih bisa kena itu, meloloskan ini. Nah Bapak Ibu, kalau naik pangkat golongan tidak bisa, maka paling akhir yang harus kita lakukan adalah pengakuan angka kredit. Tidak memiliki syarat khusus, angka kredit untuk naik golongan ke golongan itu nggak cukup, gitu kan? Cukupnya hanya beberapa saja, ya sudah dilakukan pengakuan itu. Apalagi ya tidak terpenuhi syarat administrasi. Nah sekarang saya kasih penjelasan masing-masing ini, stagnan, naik jabatan, naik pangkat, dan pengakuan ini. Bapak Ibu, yang stagnan ini, misalnya ya, ini misalnya, Prof. Ali tadi adalah bagaimana jika sampai tanggal 30 Juni 2023 belum lolos naik jabatan atau belum lolos naik pangkat golongan, maka ya kalau naik jabatan, ini naik jabatan dulu. Misalnya siapa sini yang mau ngajukan? Pak Kurjum. Wah, ya Kurjum ini. Ya. Gitu ya. Saya Pak Rektor, saya dapat ilmu dari beliau Pak Rektor, dari Kiai Kurjum. Katanya gini, sesuatu itu kalau disyukuri pasti ditambah oleh Allah. La isyakartum la azidannakum. Jadi kalau kita punya istri yang cantik, disyukuri, insya Allah ditambah oleh Allah. Ada, saya orang psikologi, senang banget dapat fatwa dari beliau itu. Buyan, mohon maaf ya. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya masih halus, bukan orang Jawa Timur itu. Kalau sudah ngomongnya kasar berarti itu sudah jadi teman itu. Bapak Ibu ya, misalnya gini, Pak Dekan ya, Pak Kursium itu naik ke guru besar dari lektor kepala. Ternyata, mohon maaf ini contoh jeleknya ya. Kalau sampai tanggal 30 Juni 2023 tim tidak bisa meloloskan, maka nanti tim itu dengan langsung otomatis akan, mohon maaf, dari angka kredit berapa Pak Kursium? 400 ya. Maka nanti tim, kalau seandainya tidak masa transisi, berkas akan dikembalikan ke Pak Kurjum. Pak Kurjum harus memenuhi syarat khusus, misalnya gitu kan. Kalau bisa, maka nanti bisa guru besar. Kalau tidak, ya, nah nanti tidak ada dialog lagi. Begitu Pak Kurjum misalnya syarat khususnya itu tidak diterima, tim akan langsung memberikan, diturunkan, yaitu naik pangkat golongan. Karena beliau dari 400, sedangkan angka kreditnya nyampe 700, langsung dikasih angka kredit 700. Setara dengan naik pangkat golongan dari 4A ke 4C, setara itu. Nanti tidak ada dialog lagi. Kata Pak Rektor ya, tanggal 15 Mei di lock, tidak ada komunikasi lagi. Langsung otomatis gitu. Nah, misalnya, bagaimana jika sampai 30 Juni 2023 belum lolos naik pangkat golongan? Misalnya, taruhlah Pak Kurjun ini tidak naik ke profesor. Beliau itu dari 400 mau ke 700 misalnya gitu ya. Berarti kan tidak naik jabatan, hanya naik golongan pangkat. Tapi setelah 700, angka kreditnya nggak tercukupi. Maka dengan sendirinya langsung dikasih 550. Diturunkan langsung. Ya, itu ya. Kalau tidak mencapai itu, maka akan mendapat pengakuan saja. Biasanya, mohon maaf ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh tim dari pusat itu. Masing-masing perguruan tinggi itu ngitungnya angka itu beda-beda. Saya kasih contoh ya, misalnya ini berlima nulis di Sinta 1 atau Sinta 2. Kan maksimal kan nilainya 25 kan. Nama pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nama kelima itu sampai berkas di kita itu mendapat angka kredit 25 itu. Mestinya kan dibagi kan.
Yang pertama dapat 60%, 40% diantaranya dibagi 4 orang gitu kan. Gitu. Ini enggak, orang ke 5 pun ngakui 25 angka kredit itu. Dan itu sampai pada pusat tadi. Jadi nanti Bapak Ibu, ini yang dikhawatirkan, kenapa ada pendampingan? Khawatir nanti tidak bisa menghitung angka kredit. Ya Bapak Ibu, itu. Oke ya Bapak Ibu. Nah kalau tidak mencapai itu maka mendapatkan pengakuan angka kredit. Pak sudah saya hitung Pak, berapa? Banyak sekali, tapi kok diakui ini? Nah nanti akan saya sampaikan. Tidak semua karya ilmiah itu Bapak Ibu dihitung. Misalnya bidangnya ilmu hadis, nulis tentang tarbiyah nggak akan dinilai, nggak akan di nol nilainya itu. Kecuali kalau bidang hadis tapi nulis tentang hadis tarbawi, nah itu masih oke. Sekarang kan lagi tren nulis moderasi ya, semua moderasi beragama, padahal dia ahlinya bidang fikih gitu ya, nggak ada kaitannya dengan fikih, nol nilainya, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Ada pengusul dari Palembang, Pak Rektor ya, yang hitung-hitungannya angka kredit penelitian itu 1.600, tapi kemudian diakui oleh kita hanya 203, dan itu sidang yang ketiga lagi. Karena apa? Beliau hebat, karena S1-nya 2 kali, S2-nya 2 kali, S3-nya 2 kali, sampai 3 kali ya. Beliau guru besar bidang manajemen pendidikan Islam, juga kuliah di manajemen ekonomi. Jadi karya ilmiah manajemen ekonomi ketika diajukan tidak dinilai. Karena apa? Dia mengajukan bidang manajemen pendidikan Islam. Jadi nanti juga Bapak Ibu perhitungannya itu harus tepat. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana yang telah memiliki PAK 850 guru besar, sementara golongan masih 4B atau 4C? Ada nggak kasus di sini? Guru besar, tapi golongannya masih 4B atau 4C. Pak Direktur itu dari berapa? Pak Direktur, Pak Inung, 4A ya. Nah, itu Pak Inung ya, Pak Inung, saya masih nyebut Inung ya, karena dulu di Lamongan adik kelas saya, di mana? Malang adik kelas saya. Misalnya beliau dari 400 ke guru besar yang itu, Pak Rektor ya. Sekarang golongan beliau adalah naik ke 4B. Kan sudah punya PAK kan? PAK itu modal untuk sampai 4D kan. Nah itu Bapak Ibu harus dikonversi. Jadi kita tidak hanya pegang PAK saja. PAK itu nanti akan dikonversi dengan peraturan baru. Nanti BKN punya kalkulator tersendiri untuk mengkonversi itu. Nah saya kalau tidak dikonversi, mohon diingatkan Pak Warek ya, teman-teman yang sudah profesor, jangan terlena dengan PAK saja itu. Pak Dekan, masih Dekan Pak Warek 3, sekarang golongan berapa? 4B. Nah termasuk ini Pak, kami kena yang ini ya, PAK-nya harus dikonversi. Oke, nah Bapak Ibu, baik ya ini, agar aman, maka semuanya tetap melalui jalur pengakuan. Dari Pak Kurjum nanti, walaupun sekarang dalam proses dinilai di sana, tetap melalui proses pengakuan. Dan apa yang nggak usah ngelapor, yang dupak lama itu aja dikopikan, dikasihkan pada jurusan ya. Jurusan nanti kan di jurusan kan, nanti tinggal dimasukkan dalam rekap. Jadi nggak usah bikin dua kali gitu kan. Oke, Bapak Ibu. Nah sekarang siapa yang kira-kira